PC kencang, murah, tapi sahabat PLN, apakah masih bisa memainkan game-game terkini? Simak video ini biar kalian nggak penasaran lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Melanjutkan video minggu kemarin yang dapat part gratis dari Mas Dharma, saya janji mau rakit PC DDR3 mentok kanan tapi sanggup main game kekinian, memanfaatkan combo RX 580 dengan Lord i7 4790. Kita mulai. Pertama dari prosesornya pakai i7 4790, salah satu prosesor terkencang yang support RAM DDR3. Punya 4 core dan 8 thread dengan base frekuensi 3,6 GHz. Boost frekuensinya 4 GHz. Punya iGPU Intel HD 4600 yang bisa main game-game e-sport. Dan TDP-nya 84 watt. Lumayan tinggi kalau kita bandingkan dengan prosesor zaman sekarang. Part yang kedua, HSF. Kemarin saya coba pakai HSF standar buat i7, ternyata tembus 90 derajat lebih. Makanya di sini saya pakai HSF dari Kiyosama yang warna putih biar serasi dengan casingnya. Punya fan ukuran 9 cm dengan 2 heat pipe. Lanjut motherboard, saya pakai motherboard Asus B85 dengan 4 slot RAM, maksimal bisa menampung 32 GB. Port SATA-nya ada banyak, ada 6, punya USB 3 di depan juga. Untuk port outputnya juga lengkap, ada HDMI, DVI, dan VGA. Selanjutnya RAM, saya pakai RAM dari Hynix DDR3 1600 MHz, 4 keping 8 GB, totalnya 32 GB. Kelebihan RAM DDR3 kalau bandingin DDR4 itu di harganya ya cuman setengah harga. Jadi kalau teman-teman beli RAM DDR4 dengan budget yang sama cuman paling dapat 16 GB. Selanjutnya storage, saya pakai SSD 256GB dari merek yang katanya gacha RX7. Kebetulan kalau saya pakai SSD dari merek ini banyak hokinya, gak pernah dapat yang rusak. Justru pernah dapat SSD rusak itu dari merek Genuine dan DST. Karena ini PC yang saya pakai untuk edit video, jadinya saya nggak pakai harddisk. Untuk uji gamenya, nanti saya pakai harddisk yang sudah ada stok gamenya, saya sambungkan ke PC pakai adaptor harddisk eksternal. Untuk casingnya, ini casing model aquarium dikasih sama Armageddon ya. Tapi kemarin ada insiden casingnya pecah, jadi sekarang bolong gini. Tapi nggak masalah sih, karena memang saya suka gonta-ganti part. Yang penting tetap dijaga kebersihan PC-nya dan ruangan. PSU-nya juga dikasih oleh Segotep 550 watt 80 plus watt. PSU ini cukup buat ngangkat i7 Gen 4 dengan GPU yang boros daya. Punya 2x8 pin power VGA. Kalau PSU 500 watt saya rasa terlalu mepet. Terakhir, VGA. Nah ini nih sumber penyefong listrik terbesar, RX 580 real, mantan mining 2 periode. Kemarin waktu saya bahas iSuric, banyak yang bilang, "Bang, mendingan pakai RX 580 dari Sapir." Walaupun VRAM-nya 4GB, tapi performa GPU ini di atas RX 580 2048 SP. Kalau menurut PowerTech Up, performanya sedikit di atas GTX 1060 dan sedikit di bawah GTX 1650 Super. Memiliki VRAM 4GB 256 bit GDDR5. Outputnya banyak ya, ada 2 HDMI, 2 DisplayPort dan 1 DVI. TDP-nya 185 watt, butuh 1x8 pin plus 1x6 pin power. Makanya sebaiknya pakai PSU 550 watt ke atas yang punya 2x8 pin power. Bagian belakangnya ada backplate-nya dan ada tulisan Sapir yang menyala-nyala, jadi makin ganteng dan suhunya akan lebih terjaga. Oh ya, VGA ini saya jual ya 800.000, garansinya 1 minggu. Buat yang minat bisa langsung WA ke nomor saya. Kalau teman-teman rakit PC seperti ini dengan casing bekas akan menghabiskan biaya sekitar 2-3 jutaan. Budgetnya bisa ditekan dengan cara membeli beberapa part bekas. Sayangnya opsi upgrade dari PC ini itu nggak banyak ya, karena hampir mentok. Prosesornya mau upgrade ke i7 4790K juga nggak worth karena mobonya seri B bukan seri Z. RAM-nya sudah mentok ke 32, paling VGA-nya aja yang bisa naik ke RTX 2060 kalau mau berasa naik performanya.
Selanjutnya, uji sintesis. Yuk kita uji prosesornya dengan Cinebench R15 dapat skor multicore 715 GB. Suhu maksimalnya dengan HSF sama 77 derajat Celcius. Lumayan jauh dibandingkan dengan HSF standar kemarin yang tembus sampai 90 lebih. GPU-nya kita uji dengan Unigine Heaven di setting 1080p high. Dapat skor 2870, rata-rata FPS-nya 114 dengan suhu maksimal 73 derajat. Selanjutnya, uji daya. Seboros apa sih PC ini? Waktu idle, PC ini menghabiskan daya 54 watt. Lumayan hemat ya kalau idle. Ini karena fan dari RX 580 itu nggak muter kalau suhunya di bawah 55 derajat. Waktu full load baru deh kerasa borosnya. Menyerap daya sekitar 260 watt. Bener-bener PC kesukaan PLN. Yuk kita hitung biaya listriknya. Dengan asumsi listrik di rumah saya sekarang 1300 watt. Anggaplah saya pakai buat gaming sehari 4 jam, maka dalam sebulan PC ini menghabiskan biaya listrik sebesar kurang lebih 45.000. Ini belum termasuk listrik dari monitor dan periperal yang lain. Terakhir, uji gaming. Karena ini adalah PC DDR3 mentok, makanya saya nggak coba game-game ringan ya, macam Valorant, Dota 2, Free Fire, dan yang lain. Saya akan tes di 10 game berat buat menguji sejauh mana performa RX 580 ditandemi dengan i7 4790. Game yang pertama, GTA 5 offline di setting 1080p very high, dapat FPS yang sangat tinggi di 100an FPS. Dengan FPS setinggi ini pastinya bisa lancar juga buat main GTA 5 roleplay. Game yang kedua, game JAV, Jepang Adult Video Game atau game dewasa Jepang. Isinya tusuk-tusukan. Ghost of Tsushima di setting 1080p medium dapat 60-an FPS. Game yang ketiga, Tekken 8. Ada beberapa orang nih yang request game ini kemarin. Di setting 1080p high, saya pakai Jin dan Jun. Apa sih gak jelas. Lancar banget ya di 60 FPS. Game yang keempat, Far Cry 6. Sebenarnya kapan ya Far Cry 7 itu keluar? Ubi lembut ini gak jelas ya, ngeluarin Assassin's Creed tiap tahun tapi Far Cry dilupakan. Di mode benchmark 1080p high stabil, dapat 55 sampai 60 FPS. Game yang kelima, FIFA 2023. Aneh banget ini game, gak mau nampil FPS-nya, mainnya pakai mouse lagi. Untung saya jago. Di setting 1080p saya main pakai PSG buat bantai-bantai itu Liverpool. Soalnya di dunia nyata yang kebantai malah tim tetangga. Salam 03, gua Manchester United. Game yang keenam, Red Dead Redemption 2. Saya setting di 1080p high, enak banget buat main karena bisa dapat di 60-an FPS. Game selanjutnya, God of War 4 di setting 1080p original. Ini game lumayan berat ya, makanya nggak saya setting di high karena FPS-nya terlalu kecil. Ketika lawan kroco-kroco di setting ini cuma dapat 40-50 FPS.
Game yang ke-8 Dying Light 2. Ini game berat yang saya punya tapi sampai sekarang nggak sempat buat dimainin. Di setting 1080p high cuman dapet 30-an fps. Game selanjutnya Forza Horizon 5, game balapan nih, di setting 1080p high dapat 60 fps stabil, mantap bos. Dan game berat yang terakhir saya uji Hogwarts Legacy. Di setting 1080p high saya ambil di scene awal aja ya, karena buat sampai battlenya itu lama banget. Dapat 50 sampai 60-an fps, jadinya masih aman dan nyaman. Kesimpulan, dengan budget antara 2-3 jutaan mungkin PC ini jadi salah satu PC yang terkencang untuk dirakit. Bisa main game-game berat, VGA-nya juga lumayan adem, mentok di 70-an derajat. Kekurangannya, PC ini boros banget daya. Sebenarnya ada solusinya sih, tapi bukan dengan underclock ya, karena akan beresiko, yaitu dengan menurunkan resolusi dan membatasi FPS-nya. Ketika saya main Far Cry 6, saya limit FPS-nya di 45, dengan setting high, konsumsi dayanya turun ke 200-an watt. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di hari Minggu untuk rakitan PC Kerehore selanjutnya. Kalau teman-teman suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya, biar cepat 50.000 subscriber. Nanti kita giveaway PC lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.